Halo Let's Study, kembali lagi bersama saya, Let's Study, your study partner. Hari ini kita akan membahas mengenai paket soal satu ujian mandiri tahun 2024 ekonomi. Dan bahan pembelajaran ini didukung oleh donatur dari Let's Study. Next. Sebelum kita memulai pelajaran ini, perkenalkan, nama saya William Philip Karnadi. Sekarang saya berkuliah di Universitas Indonesia, mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2023. Berikut adalah riwayat penghargaan yang telah saya terima baik di kuliah maupun di masa SMA. Saya berharap bahwa teman-teman setelah melihat profil ini dapat menjadi lebih semangat ya, dan pada akhirnya bisa menjadi orang yang berprestasi dan juga orang yang membanggakan untuk diri kalian sendiri dan juga bagi orang lain. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ujian mandiri ekonomi tahun 2022-2021 dan compile soal-soal lainnya. Next, bisa kita lihat di sini. Nomor satu, ya. When marginal low cost is lower than average cost, dan kita bisa lihat sendiri, kalau misalnya kita gambar kurvanya, gitu ya. Ingin kita gambar kurvanya, ya kan? Bagaimana gambar kurvanya gitu ya. Di sini MC, ya kan? Di sini average total cost, ya kan? Masih lihat teori ini, ya. Ketika ketika kalau misalnya kita lihat di sini ya, MC melebihi ATC, maka ATC akan naik, ya kan? Ketika MC kurang dari ATC, maka ATC akan turun. Atau ketika MC sama dengan ATC, maka Anda dapat ATC minimum. Sesuai dengan gambar di atas ini, ya. Oke. Ketika marginal cost memiliki nilai yang lebih rendah daripada average cost, maka MC dan AVC mengalami fase menurun. Nah, tapi bisa kita lihat di sini, ATC itu sendiri berbeda. Kalau misalnya AVC, baru bisa kita bilang seperti ini. AVC bisa turun, gitu ya. Tapi kalau ATC, belum tentu. Jadi ATC ya tergantung dari AVC dan AFC. Bisa naik, bisa turun, atau bahkan bisa tetap. Gak ada yang tahu, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke? Oke. Yang nomor berikutnya, ya nomor 2. Kurva AVC semakin mendekati kurva AC, tapi tidak pernah saling bersentuhan dalam jangka pendek. Hal ini dikaitkan eh, karena seperti yang kita tahu bahwa di sini ya eh, dalam jangka panjang gitu ya, aku bisa kita gambar di sini kurvanya ya, ya. Ini AFC kan, ya nggak? Kenapa? Karena asumsikan fixed cost itu kan orang kayak gini kan fixed cost, ya kan ini fixed cost let's say, ya. Terus udah gitu kayak awalnya ini masih banyak, masih tinggi karena kuantitinya kan dikit doang kan. Ini cost. Kuantitinya di sini kan, sedangkan Q-nya dikit. Sedangkan rumus AVC kan fixed cost dibagi quantity. Maka makin lama tuh quantity makin banyak dengan fixed cost yang makin sama akan makin turun. Nah, ketika average fixed cost mengalami penurunan, menyebabkan perlambatan pada nilai AC itu sendiri. Karena AC atau ATC adalah AFC ditambah AVC. Sehingga pada akhirnya menyebabkan nilai AVC, average variable cost, terus mendekati nilai AC karena proporsi average fixed cost yang makin berkurang. Jadi jawabannya adalah yang dadu. Clear ya? Next. Nah, sudah boleh ke soal yang lebih seru. Soal hitung-hitungan. Ya. Pada saat harga 68, ya, jumlah, kita lihat tuh sini. Kita biasakan buat tabel. Oke? PQ. Pada saat 68, yang diminta 3. Sedangkan pas turun, coba barang yang diminta naik 6 kilogram. Ini jelas lah ya hukum permintaan. Ketika harga barang turun dan quantity yang diminta naik. Nah, teman-teman boleh lihat dulu soalnya selama 30 detik. Untuk bagaimanakah mendiskriminasikan tersebut? Dengan rumus apa? Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Silahkan selama 20 detik untuk dikerjakan. Nah, sudah ya, kira-kira teman-teman sudah tahu berarti ya. Karena kita tinggal masukkan.
P dikurang 68 ya, P1 dikurang dibagi 56 kurang 68 sama dengan Q min 3 dikurang 6 kurang 3. Lalu hasilnya seperti apa? Jadi P minus 68 dibagi minus 12 sama dengan Q minus 3 per 3. Ini coret ya. 4. Hasilnya jadi berapa? P sama dengan minus 4Q ditambah 80. Ketika kita habis kali silang ya teman-teman ya. Kita kali silang, lalu kita bagi. Bagi berapa? Ya, bagi 4. Oke, supaya biar hasil lebih bagus. Lalu setelah itu, kita tinggal cari TR. TR adalah P dikali Q. Hasil berapa? Minus 4 plus 80, 4Q, dikali Q. Hasil berapa? Minus 4Q kuadrat plus 80Q. Sehingga di sini ketemulah di sini hasilnya apa? MR adalah turunan dari TR. Jadi tinggal kita kuturun ini. Bagaimana cara turunannya? Sudah dipelajari di bagian peminatan matematika. Yaitu tinggal pangkatnya pindah ke depan. Ya kan? Minus 8, Q, 2-nya dikurangin 1. 1, ya. Ditambah, Q-nya ini 1 kan. Ya udah tinggal kali aja 1 di depan. 80 kali 1 eh, dikali Q, 1 min 1, yaitu 0. Atau kita bisa tulis juga. Nggak usah tulis, karena kan pangkat 0 kan sama dengan 1. Kelar. Lalu TC sama dengan 2Q2 kuadrat ditambah 5Q ditambah 32. MC-nya berarti apa? Turunan dari TC. Itu berapa? 4Q plus 5. Oke. Maka dapat di sini MR sama dengan MC, yaitu 4Q plus 5 sama dengan, sorry, harusnya di sini ya, 4Q plus 5-nya ya. Oke. 4Q plus 5 sama dengan MR-nya berapa? Minus 8Q plus 80. Lalu jangan lupa kita pindahkan ya. Jadi berapa di sini? 80 80 dikurang 5 ya kan, ini pindah ke sini 75 sama dengan 8-nya kan minus, pindah ke sini positif kan 12Q. Maka Q hasilnya 6,25 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang cacing. Oke, ini hitung-hitungan udah mulai seru ya. Clear? Clear. Nomor 4. Total revenue adalah price dikali quantity. Ketika peningkatan total revenue seiring peningkatan output pada dasarnya menandakan bahwa harga akan cenderung konstan. Namun hal ini belum memberikan informasi tambahan. Sehingga jawaban yang paling mungkin ketika TR naik, maka marginal revenue harusnya lebih besar daripada nol. Oke? Yang A itu nggak ada hubungannya. Kalau yang C sama D kita bisa tentukan. Kenapa? Sesimpel, ketika kalau misalnya total revenue naik, ya, belum tentu marginal revenue naik juga. Iya nggak? Kalau kalian tahu kan law of diminishing kan. Orang dari sini naik, turun, gitu kan. Ya, bisa aja gitu, total revenue naik gitu. Ya kan, total revenue naik. Ini kan revenue, ini quantity. Ketika revenue naik terus, tapi penurunan apa naiknya itu tuh jumlah naiknya makin lama makin kecil, ya. Ketika jumlah naiknya makin kecil, MR-nya bisa aja turun, gitu. Atau bisa aja naik gitu karena dia mengalami economy of scale. Jadi jawabannya harus yang paling tepat adalah yang greater than zero. Oke, nomor 5. Oke, ini lumayan seru soalnya. Oke, kita melihat apakah yang benar gitu ya. Yang A, ketika MC lebih besar daripada AC, maka TC akan increasing. Ini salah ya. Harusnya apa? ATC yang bakal naik. Oke, yang B, ketika MC lebih kecil daripada ATC, maka ATC bakal decreasing. Belum tentu. Bisa aja ATC ini kan sama ya jawabannya sebenarnya. Bisa aja ATC naik, turun, ataupun sama. Karena kenapa? Kita nggak bisa ngelihat satu variabel. Oke? Ini kan dari ini kan dari AVC doang kan yang bisa kita tentuin kan. Masih ada apa di sini? Masih ada average fixed cost, ya kan? Yang belum kita tentukan gitu. Nah, yang C. Nah, kalau ini teori biaya ingat ya. Oke? Ini yang satu MC, ini AVC, satu di sini MP, di sini AP. Tinggal kebalik ya.
Oke. Ketika AP naik, harusnya AVC bakal turun. Ingat ya, karena sesimpel apa? Sesimpel ketika logikanya aja, ketika produksi kamu semakin bagus ya, kamu semakin efisien, harga kamu, cost kamu akan berkurang. Ini jawabannya C. Oke. Nah, sisanya ini jelas saya salah ya. Bagi nih, eh, apa average variable cost di bawah average total cost. Ini benar ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kan benar ya, bisa naik, bisa turun, ya kan? Nah, seperti itu. Maaf, maaf, maaf. Salah, salah. Dikat, dikat. Oke, dikat. Ulang, ulang, ulang. Oke, tiga, dua, satu. Oke. Ini kita sekarang belajar lagi ya tentang apa? Teori biaya lagi. Ini ada cost, ini ada quantity, ini ada production, ini ada quantity. Oke. Yang satu kan kurvanya seperti kita dibilang kan. Ini MC, ini AVC. Yang satu kurvanya begini kan. MP, yang satu ini AP. Oke. Coba kita, ketika MC lebih besar daripada AC, maka harusnya apa? AC bisa naik, bisa turun, ataupun bisa sama, ya kan? Ketika AC naik, logikanya pun juga TC bakal bisa naik. Jadi yang A betul. Yang B, ketika MC-nya kurang dari AC, baik lagi bisa naik, bisa turun, ataupun bisa tetap. Jadi ini benar. Nah, yang C tadi, coba kita lihat. Ketika AP naik, nih ya, AVC di sini malah harusnya turun. Jadi bukan kayak gitu, ini jawabannya salah. Jadi yang C jawabannya. Nih kan tinggal lihat kurvanya aja. Kalau kan hafal kurvanya, harusnya di luar kepala kan udah ngerti gitu ya. Oke. Ketika AP naik, maka AVC turun. Begitu juga dengan ketika AVC naik, maka AP kan turun. Ya. Balik gitu ya. Yang D, ketika MP naik, ya. Nih ketika MP naik, sorry, sorry. Sorry, sorry, salah, salah klik. Ketika MP naik, maaf, maaf. Ketika MP naik, maka MC bakal turun. Jadi ini benar. Ya, yang E sudah jelas benar ya. Kalau kalian tahu kan di sini kurva AVC, ATC. Di sini kurva apa namanya? MC. Oke, clear ya. Clear. Berikutnya. Nah, ketika diketahui fungsi permintaan apel adalah QD min 10 min P. Berarti P, kita ubah dulu ke P ya, biar lebih gampang. Klik aku, ubah ke P. Supaya biar bisa ubah ke total revenue-nya gampang. Langsung ubah ke total revenue, ya kan? P dikali Q, itu 10 min Q dikali Q. Akhirnya berapa di sini? Ya, 10Q minus Q kuadrat. Kalau turunin MR. Jadi apa? 10 min 2Q. Oke. TC. TC-nya berapa di sini? Q kuadrat plus 6Q plus 12. MC-nya berapa? 2Q plus 6. Nanti tinggal pakai samain. MR sama dengan MC. Itu berapa di sini? 10 min 2Q sama dengan 2Q plus 6. Hasilnya 4Q. 4Q-nya sama dengan 1. Nah, tapi jangan lupa di sini. Ini kan guys sama dengan 1. Ya. Berarti kita harus nyari keuntungan di sini. Keuntungan atau kerugian. Pakai rumus apa di sini ya? TR min TC. TR-nya berapa TR-nya? Ya, TR di sini 10. Jangan lupa ya dimasukin ke fungsi yang ini ya, awal ya. Nih, jangan masukin ke MR-nya, tapi masukin ke dalam TRTC. 10 dikali 1 dikurangin 1 dikuadratin. Ya kan? Dikurangin TC-nya berapa? 1 dikuadratin ditambah 6, ya, ditambah 12. Hasilnya pasti jawabannya minus. Minus 10. Maka jawabannya apa? Dia minus, berarti dia rugi. Ruginya sebesar 10. Oke, clear ya? Next. 7. Ketika fungsi permintaan Q sama dengan 17 minus 0,1 P, ya, maka kita ubah dulu ya. Tadi sini ya, P-nya berarti berapa? P-nya tinggal kita kali 10 ya, 170 minus 10 Q.
Sehingga TR-nya berapa? TR-nya 170 minus 10 Q kuadrat. Oke, 170 Q minus 10 Q kuadrat. Maka MR di sini adalah 170 minus 20 Q. Dengan asumsi apa? MC sama dengan berapa di sini? TC-nya berapa di sini TC-nya? 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 180. Maka MC di sini adalah 10Q ditambah 20. Asumsikan MR sama dengan MC. Berarti berapa? 170 minus 20Q sama dengan 10Q plus 20. Berarti hasilnya apa? 30Q sama dengan 150Q, sehingga Q sama dengan 5. Terus jangan lupa pakai cari keuntungan, laba atau rugi, ya. Hasilnya berapa? Nah, kita masukin ke fungsi TR sama dengan TC. 170 dikali 5, dikurangin 10 dikali 5 kuadrat, ya. Terus kita kurangin, hasil berapa? Ya, 5 kali 5 kuadrat ditambah 20 kali 5 ditambah 180. Maka hasilnya 195. Jawabannya yang B. Oke, clear ya. Nomor 8. Perhitungan MC seringkali salah satu tolak ukur untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi. Ketika pada saat MR kurang daripada MC, maka harusnya ini jelas ya jawabannya yang A. Ketika MR kurang dari MC, maka apa yang kita lakukan di sini? Kita costnya kebanyakan. Berarti apa? Barangnya harus diturunin supaya costnya nanti bakal turun. Sampai kapan? Sampai MR sama dengan MC. Kalau misalnya MR lebih besar daripada MC, baru kuantitinya dinaikin. Supaya costnya dinaikin dan revenue kita pun bisa naik. Sampai kapan? Sampai MR sama dengan MC. Clear ya? Oke, nomor 9. Baik lagi ya, nih soalnya ini harus pakai TR lagi ya. TR berarti apa? P dikali Q. Berarti minus 50Q kuadrat, ya kan ini langsung aku kali Q aja ya. Ditambah 540Q, ditambah 201. Oke. Nah, udah ketemu kan? Langsung di sini MR-nya berapa? MR-nya berarti cuma tinggal berapa? Minus 100Q, ya kan? Ditambah 540. Oke, itu MR-nya. MC berarti berapa MC-nya? Langsung kita turunin dari sini. 40Q dikurangi 20. Oke? Nah, langsung kita masukin persamaan. Minus 100Q sama MR sama dengan MC. Tambah, ntar, sorry, ditambah 540 sama dengan 40Q minus 20. Maka hasilnya berapa di sini? Hasil di sini adalah 140Q sama dengan 560. Maka Q-nya sama dengan 4 unit. Jawabannya yang C. Oke. 10. Ini seperti yang tadi kita bilang ya. Ketika A, F, C naik, maka apa yang terjadi? Ketika A, average variable cost naik, apa yang terjadi di sini? Ya, seperti yang aku bilang tadi, jawabannya ya bisa AC-nya turun, tetap, ataupun naik. Seperti tadi aku ulang-ulang ya. Oke. Berikutnya, 11. Berikut ini merupakan konsep biaya yang sesuai dengan sunk cost. Sunk cost itu apa sih, teman-teman? Sunk cost itu tuh adalah biaya yang emang udah nggak bisa kita hindarin dan kita nggak bisa tagih balik. Contoh, misal ketika kamu pakai handphone, oke? Gini, kamu bisa pakai handphone. Kamu pakai handphone itu misalnya udah 5 tahun gitu ya. Nah, kamu kan nggak nyadar ya, dalam memakai handphone tersebut ada biaya yang hilang. Maksudnya apa? Ya, depresiasi dari handphone tersebut yang kamu nggak sadarin. Ketika kamu misalnya beli dengan harga 20 juta, kamu jual lagi 5 tahun ke depan, harganya nggak mungkin 20 juta kan? Harganya pasti kayak udah tinggal 7 juta, 6 juta, 5 juta gitu. Nah, depresiasi itu kita sebut sebagai sunk cost. Biaya yang nggak bisa kita hindarin dan emang nggak bisa kita minta balik gitu loh. Kecuali kamu buat reparasi alat, tapi reparasi pun juga masuknya apa? Kamu kan juga harus bayar lagi kan buat ngejual orang gitu, ngejual handphone ya ke orang. Jadi kayak sang kos itu kurang lebih contohnya kayak depresiasi gitu ya, penyusutan. Kayak jadi jawabannya yang nomor 11 Dayan Dadu, fixed cost. Oke.
Kenapa? Sesimpel kayak perusahaan nggak bisa nge-expand gitu ya. Karena kan jangka pendek masih butuh uang dan lain sebagainya. 12. Biaya diestimasi keluarkan satu unit output disebut, ini jelas saya average cost. Oke, ini kan satu output spesifik, satu output umum general. Jadi average cost. Kalau dia bilang variabel berarti average variable cost. Kalau dia bilang biaya yang tetap, ya berarti fixed cost. Oke, oke. Ini nomor 13 juga sama. Oke, nomor 14 ya. Dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu apa? P sama dengan MC sama dengan MR. Oke. Ketika TC 150 ditambah 4.500 Q ditambah 500 Q kuadrat, ya, berarti MC-nya berapa? 4.500 ditambah 1.000 Q. Oke. Sehingga di sini apa di sini ya? Apabila harga 7 berarti tinggal apa? P sama dengan MC. Yaitu berapa? P-nya berapa sih di sini? 7.000 sama dengan 4.500 ditambah 1.000 Q. Jadi apa 1.000 Q, di sini 2.500. Q-nya berarti apa? 2,5. Clear ya? 15. Nah, sekarang kita lihat break even point. Break even point rumusnya apa? TR sama dengan TC. TC-nya berapa di sini? TC-nya 5.000 ya, ditambah 4.500 Q. TR-nya berapa? 7.000 gitu ya, dikali Q. Hasilnya berarti berapa di sini? Ya, tinggal kita kurang berarti 2.500 Q sama dengan 5.000. Maka Q-nya sama dengan 2. Gampang kan? Jadi susah. Oke. Next, 16. Which of the following of the statement correct is about average fixed cost? Except, ya begini, jika perusahaan, kalau misalnya, coba, if, gini, the value is smaller if the output product is bigger. Ini jelas ya, ketika, ini kan average fixed cost adalah fixed cost dibagi quantity. Jadi ketika quantity naik, average fixed cost akan turun. Ini benar. Oke. Yang B, the value becomes smaller if no matter its firm decide. Nah, ini salah ya. Oke. Jadi jawabannya yang B. Kenapa? Jika perusahaan untuk memutuskan untuk shutdown, maka perusahaan tersebut akan memiliki nilai average fixed cost yang harusnya nggak berubah. Karena pada akhirnya output kamu pun nggak berubah. Gitu loh. Oke. Yang C ini benar ya, asymptote ya. Asymptote itu ya kayak modelnya kayak tadi itu, deketin sumbu X gitu ya. Terus, if the production only one unit, the value assumed, bener ya, ketika di sini kamu produksi cuma satu doang ya sama kayak fixed cost gitu loh di sini ya. Dan terakhir curve is start from the axis. Ini semua bener ya. 17. Bagaimanakah kondisi secara pasti menyatakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan? Ini jelas lah ya. Ini AFC, ini salah ya. Karena ini cuma apa? Cuman cost-nya doang, nggak ada hubungannya. Yang B, MR lebih besar dari MC. Lah, kalau MR lebih besar dari MC, lo tentu untung. Kan di sini kuantitinya justru harus dinaikin. Nggak ada parameter yang jelas. Nah, yang C, coba kita bagi Q. Jadi hasilnya apa? P, ya, lebih besar daripada A, PC. Justru ini buat nentuin apa? Dia buat nentuin shutdown atau enggak. Kalau misalnya P lebih besar daripada AVC, dia nggak shutdown. Tapi kalau sampai kurang dari AVC, maka dia akan shutdown karena harganya dia masih nggak bisa cover bahan bakunya. Nah, coba kita kali Q. Berarti apa di sini? TR lebih besar daripada PC. Jadi pada yang dadu. Karena yang dadu udah ada ya, pasti salah. Oke, nomor 18. Kurva yang menunjukkan biaya rata-rata per kuantitas produksi dalam jangka panjang disebut kurva. Nah, ini mungkin teman-teman baru tahu ya. Ada namanya kurva envelope. Apa itu kurva envelope? Kurva envelope adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang dan memiliki bentuk yang landai sampai kayak milik kayak amplop gitu ya. Untuk gambarnya nanti ada di pembahasannya. Oke? 19. Eh, tadi itu buat pengetahuannya teman-teman ya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kurva biaya rata jangka panjang kecuali, nah, jawabannya apa? Yang A, gabungan dari suatu titik produksi jangka pendek enggak ya, ini jangka panjang gitu. Ya. Eh, justru ini ciri-cirinya, maaf. Ciri-cirinya benar karena gabungan dari produksi jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek yang ada tuh titik-titiknya digabungin. Yang B, menghubungkan seluruh titik minimum kurva biaya rata-rata jangka pendek. Nah, ini baru salah ya. Yang C benar ya.
curve gitu ya. Ini kan biaya total jangka panjang kan. LRATC. Ini mau menghubungkan ya. Harusnya gabungan. Betul. Jadi kalau minum mineral alkaline merupakan kondisi keseimbangan produksi jangka panjang. Betul ya ini ya. Karena P sama dengan ATC minimum. Ketika yang B benar, maka yang E akan salah. Terakhir, berikut ini merupakan pernyataan yang berhubungan marginal cost. Ya, 20. Ya. A. Marginal cost akan selalu sebesar. Salah ya. Karena harusnya apa? P lebih besar daripada MC. Kalau di pasar selain pasar persaingan sempurna, ya. Dan nyatanya di dunia ini nggak ada pasar persaingan sempurna. Jadi selalu price lebih besar daripada MC atau markup. Yang B, marginal cost adalah total biaya. Nah, ini salah ya. Harusnya apa? Kenaikan atau apa? Selisih dari total biaya yang ada untuk memproduksi setiap output, ya. Yang C, marginal cost memiliki kurva dengan slope yang positif. Lah, yakin ketika marginal cost kayak gini, kan ada turunnya dulu kan? Ya nggak? Nggak semua yang positif kan? Oke. Yang D, marginal cost dalam jangka pendek akan sebesar dengan yang lainnya, apalagi salah. Marginal cost itu kan nggak sebenarnya gaji kan? Ada aja produksi unit, dan lain sebagainya. Justru ini mau sebesar gaji, sebesar variabel cost. Karena kenapa? Karena asumsi jangka pendek, total cost sama dengan variabel cost tambah fixed cost. Ketika fixed cost tetap, ya berarti yang berubah variabel doang. Yang E, eh, marginal cost dalam jangka pendek adalah perubahan variabel cost akhirnya penambahan. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya yang E. Oke? Oke, baik teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman lebih mengerti atas pelajaran ini. Let's Study dibantu oleh donatur Let's Study sehingga pada akhirnya Anda dapat melihat video yang ada di YouTube dan juga uh, buku buklet yang nanti akan dirilis. Juga teman-teman semua bisa dapat menyumbang berbentuk uang ataupun dapat mengapresiasi kami hanya dengan like dan juga share video ini. Oleh karena itu, Let's Study Your Study Partner. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman.